Subsistem SIG, yang pertama yaitu data input, kedua data management, ketiga data manipulation dan data analysis, keempat data output. SIG mencakup yang pertama data input, di mana data input ini digunakan untuk mengumpulkan data spasial dan atribut. Yang kedua data output, ini untuk menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk hard copy atau soft copy. Yang ketiga, data manajemen ini digunakan untuk mengorganisasikan basis data dalam sebuah basis data agar mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Yang keempat, data manipulation dan analisis. Ini digunakan untuk melakukan manipulasi dan pemodelan sesuai informasi yang diharapkan. Komponen SIG terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi atau basis data, keempat manajemen atau SDM atau brainware. Perangkat keras SIG mencakup input data terdiri dari mouse, digitizer, dan scanner. Yang kedua, olah data seperti hard disk, prosesor, RAM, VGA, card, dan output data yaitu plotter, printer, screening. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. SIG bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah, pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau, dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Yang kedua, inventarisasi sumber daya alam untuk mengetahui persebaran beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Untuk mengetahui persebaran area lain seperti area lahan yang potensial dan lahan kritis, area hutan yang masih baik dan hutan yang telah rusak, area lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, memanfaatkan perubahan pembangunan dalam rehabilitasi dan konservasi lahan. Ketiga, yaitu pengawasan daerah bencana alam. Dalam pengawasan daerah bencana alam, SIG memiliki manfaat antara lain: 1. Melihat luas daerah bencana alam sebagai pencegahan jika terjadi bencana alam di masa mendatang, menentukan tingkat bahaya erosi, memprediksi ketinggian banjir, memprediksi tingkat kekeringan, dan menyusun rencana-rencana pembangunan ulang daerah bencana. Yang keempat, bidang perencanaan kota dan wilayah. Bidang sumber daya alam contohnya kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi. Analisis daerah rawan bencana. Di bidang perencanaan ruang, ini SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri, pasar, pemukiman, dan lainnya. Di bidang manajemen sarana prasarana, misalnya sistem jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Di bidang pariwisata, misalnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Di bidang transportasi digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan macet dan kecelakaan. Di bidang sosial dan budaya, ini digunakan untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu daerah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, hiburan, dan perkantoran. Hasil pemaparan atau sajian materi mengenai sistem informasi geografi semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.